Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel proka.id. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membahas tentang produksi bertingkat. Nah, untuk produksi bertingkat pengertiannya adalah produksi yang dilakukan lebih dari satu kali dan hasil produksi pertama akan dijadikan bahan baku untuk produksi kedua, begitu seterusnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan produksinya adalah untuk produksi tingkat satunya. Di sini itemnya adalah PC Core i3 dengan RAM 4GB dan SSD 120GB. Untuk komponennya, komponen bahan baku dari PC Core i3 ini adalah yang pertama ada prosesor, kemudian motherboard, kemudian RAM, SSD, dan casing. Ya, kemudian setelah item ini sudah berhasil diproduksi, sudah selesai dirakit ya, nanti akan dijadikan bahan baku untuk item selanjutnya, yaitu paket PC Kasir standar. Nah, paket PC Kasir standar ini mengambil bahan baku yang pertama dari PC Core i3, yang dimana PC Core i3 ini adalah hasil produksi dari step pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah monitor ya, yang ketiga adalah keyboard dan mouse. Nah, kita akan coba nanti simulasikan untuk produksi bertingkat ini step by stepnya. Oke. Nah, kita langsung aja ke aplikasi Proka-nya. Pertama, kita harus membuat item atau produk sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Nah, ini produknya. Yang pertama ada prosesor, motherboard, RAM, SSD, casing. Berikut juga dengan ini item hasil produksinya juga kita buat dulu di daftar item atau daftar produk. Jadi kalian harus buat dulu ya di daftar produknya semua item-item ini, termasuk dengan item yang rencananya akan menjadi barang jadinya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat ya listnya, membuat list itemnya karena supaya tidak terlalu panjang durasinya. Untuk cara buat item baru sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya. Jadi di sini saya sudah input ya beberapa item, misalnya di sini ada casing, kemudian ada prosesor, kemudian keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Nah, ini semuanya adalah item yang dibutuhkan untuk produksi item yang akan kita produksi nanti. Nah, sebelumnya kita cek dulu untuk stoknya ya. Stoknya di sini untuk item CPU Core i3 ini masih 0 karena kita belum melakukan produksi. Kemudian untuk casing di sini stoknya 6. Oke, kita catat ya. Casing stoknya 6. Kemudian untuk prosesor Core i3-nya di sini stoknya 6. Kemudian motherboardnya di sini juga 6. Kemudian untuk RAM, ini RAM yang 4GB ya, sesuai dengan spesifikasi judulnya. RAM 4GB. Ini ada 6. Kemudian untuk SSD-nya ini yang 120GB. SSD 120GB ini juga ada 6 pieces ya. Nah, kemudian untuk produksi tingkat 2-nya PC Core i3 yang ini pasti belum ada stoknya karena kita belum produksi dari step pertama. Kemudian untuk monitornya di sini kita pakai yang misalnya 19 inch ya. 19 inch ini ada 8 stoknya.
8. Kemudian keyboard dan mouse, ini kita pakai keyboard dan mouse yang USB ini ada 8 juga. Oke, kita sudah catat stoknya nih. Oke, setelah itu kita buka menu produksi. Nah, kemudian di menu produksi kita klik tambah untuk menambahkan resep produksinya. Item yang pertama di sini adalah CPU Core i3 ya. Kemudian klik terus. Nah, di sini kita masukkan bahan baku dari CPU Core i3. Ini adalah yang pertama ada prosesor. Prosesornya Intel Core i3. Kemudian motherboardnya yang Asus. Kemudian RAM-nya yang 4 GB. Kemudian SSD-nya 120. Yang terakhir casing. Oke. Nah, seperti ini. Untuk total dari harga bahan bakunya adalah 1.840.000 ya. Dan jika kalian ada tambahan biaya bisa dimasukkan di sini, biaya produksinya sesuai dengan biaya yang kalian keluarkan ketika melakukan produksi barang tersebut ya. Namun di sini saya akan kosongkan saja. Oke, jika sudah semua, klik simpan. Nah, ini sudah ada ya resep dari item produksi pertama, yaitu PC Core i3 RAM 4 GB. Kemudian kita akan buat resep yang kedua, yaitu paket PC kasir standar. Oke, PC kasir standar, kemudian klik next. Oke, untuk bahan bakunya yang pertama ini adalah PC Core i3. Ya, yang ini ya, CPU Core i3 yang hasil produksi dari produksi step pertama. Kemudian setelah itu monitornya yang 19. Kemudian keyboard dan mouse. Oke. Nah, ini adalah totalnya adalah 2.785.000. Ini adalah total dari bahan bakunya atau modalnya ya. Kemudian jika sudah, klik simpan. Nah, step selanjutnya adalah ke tahap produksi. Nah, untuk tahap produksi kita klik menu produksi. Kemudian klik tambah. Nah, terus kemudian pilih lokasi bisnis yang akan dimasukkan stoknya. Ini saya pilih yang gadget store. Nah, kita kemudian pilih produknya adalah yang pertama CPU Core i3. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan produksi berapa banyak? Misalnya saya akan produksi sebanyak 3 unit CPU Core i3, sehingga untuk bahan bakunya juga otomatis menambah ya. Jadi masing-masing bahan baku dia jumlahnya 3. Nah, jika sudah, ini adalah total biaya bahan bakunya. Jika udah, klik checklist menyelesaikan, kemudian klik kirim. Nah, dengan demikian harusnya stok dari bahan baku ini
berkurang masing-masing 3 pieces. Kemudian untuk item CPU Core i3 harusnya menambah jadi 3 pieces. Nah, ini kan tadi kita catat, ini masing-masing stoknya 6 pieces ya. Coba kita akan cek lagi di daftar produk stoknya. Prosesor Core i3 coba kita cek 3 ya stoknya, sekarang jadi 3, berarti sudah benar ini berkurang 3. Kemudian motherboardnya yang Asus ini juga sekarang stoknya tinggal 3, berarti udah berkurang. Kemudian RAM 4 GB ini juga 3 sisanya stok akhirnya. SSD, nah ini juga 3 ya sini. Kemudian casing juga stoknya sisa 3. Dan untuk item CPU Core i3 ini sudah bertambah menjadi 3 pieces. Artinya produksinya sudah berhasil dan stok dari masing-masing bahan baku tadi sudah berkurang. Kemudian untuk bahan jadinya ini stoknya sudah bertambah yaitu 3 pieces. Kemudian kita lanjut ke produksi tahap kedua. Kita kembali ke menu produksi. Kemudian klik menu produksi kembali. Kemudian kita klik tambah. Oke, kita pilih lagi lokasi bisnisnya. Kemudian produknya kita pilih yang item kedua yaitu PC kasir standar. Nah, PC kasir standar ini komponennya adalah CPU Core i3 yang dimana ini adalah hasil produksi dari produksi pertama tadi, kemudian monitor, kemudian keyboard dan mouse. Oke. Nah, untuk jumlah produksinya saya akan coba satu dulu ya, 1 pieces. Jadi seharusnya nanti stok dari CPU Core i3 yang tadinya 3 ini akan berkurang 1. Kemudian stok dari monitor 19 inch ini tadinya 8, harusnya nanti akan berkurang menjadi 7. Kemudian keyboard dan mouse juga sama, harusnya nanti akan sisanya jadi 7. Oke, jika sudah klik checklist menyelesaikan dan klik kirim. Kemudian kita akan cek di produknya, daftar produk. Kita akan cek stoknya apakah sudah berkurang untuk bahan bakunya dan bertambah untuk bahan jadinya. Untuk CPU Core i3, nah ini sudah berkurang ya. Yang tadinya 3 pieces sekarang menjadi 2 pieces karena digunakan sebagai bahan baku untuk item PC kasir. Kemudian monitor 19 inch di sini juga berkurang. Nah, ini sisanya adalah 7 sekarang, yang semula adalah 8. Dan keyboard dan mouse kita cek coba. Ini juga 7 ya, sudah berkurang, berarti untuk stoknya sudah sesuai. Dan untuk hasil produksinya sendiri yaitu paket PC kasir di sini coba kita lihat. Nah, ini udah bertambah ya 1 pieces. Oke. Ini udah bertambah. Jadi untuk produksi ini sudah tidak ada masalah ya, sudah berhasil. Stoknya pun juga otomatis sudah saling sinkron ya. Nah, untuk produksi sendiri dari step yang pertama yaitu penulisan resep. Ini sebenarnya bisa kalian cetak ya. Jika misalkan kalian ingin mencetaknya, misalkan yang tadi kan pertama CPU Core i3. Nah, ini bisa di print dengan cara klik melihat. Nah, kemudian kalian klik cetak.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini juga bisa di print menggunakan printer thermal atau printer kasir. Begitu juga dengan yang hasil produksi. Jadi setiap kita melakukan produksi itu bisa langsung kita print hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bisa dicetak. Oke. Nah, kemudian untuk harga modal ya. Misalnya kalian belum mengetahui harga modalnya, itu sebenarnya dengan langkah produksi ini bisa secara otomatis menghitung harga modal yang ada di daftar produk. Nah, caranya ketika kalian sudah membuat resep seperti ini, kalian klik di sini checklist, kemudian klik perbaharui harga produk. Nah, jika diklik OK, maka otomatis harga modal atau harga bahan baku yang ada di sini akan menjadi harga pokok di daftar produknya. Coba kita cek ya untuk harganya apakah sudah sama. Ini sebesar 2.785.000. Nah ya, ini udah harga modalnya sudah sama sesuai dengan harga di produksinya tadi. Jadi ketika kalian akan membuat item produksi itu harga modalnya boleh dikosongkan atau dinolkan dulu. Nah, nanti ketika kalian sudah memasukkan resepnya baru bisa kalian update. Nah, update-nya ini bisa secara otomatis langsung dari menu produksinya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian pengguna aplikasi Proka. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silakan tekan like-nya. Jangan lupa untuk subscribe jika ingin mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.